Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Pusaka Tempo Dulu yang sekarang akan mereview pusaka. Pusaka ini sebuah tombak yang bermotif warangka skin dengan kayu mentaos. Ini sebenarnya kayu mentaos, cuman mungkin sudah lama ya, jadi agak kusam seperti ini. Kita akan review pusaka tumbak. Salah satu tumbak ini berdapur godong pring. Godong pring ini mempunyai dua pamor. Ada sepertinya ini tiga pamor ya. Tiga pamor. Di sisi ini ada pamor wengkon keliling. Nah, di sisi ini ada pamor Bromowatu, seperti Bromowatu, tapi bisa juga disebut oleh jenengan semua sebuah pamor Ngulit Semongko bisa, atau Melati pun juga bisa. Tapi yang jelas ini ada pamornya wengkon. Di sini ada pamor wengkon. Nah, di ujung ini ada pamor Banyumili. Nah, di sini sampai sini ada pamor Banyumili. Ini sudah jelas. Sedangkan di baliknya ini sudah pasti pamor yang disebut dengan pamor Ngulit Semongko. Pusaka ini saya dapat milik dari seorang spiritualis yang saat ini lagi naik daun di Kabupaten Gresik, terutama di Gresik Selatan. Milik dari seorang spiritualis yang biasa disebut, dijuluki, saya juga menyebut namanya Mbah Koiril. Nah, Mbah Koiril ini spiritualis di Gresik Selatan, tepatnya di Kecamatan Benjeng, Desa Sirnoboyo, di Perumahan Batara. Kalau mau berkunjung, ingin melihat pusaka ini silakan, atau mau konsultasi untuk spiritualitas jenengan, mau kebutuhan untuk kerejekian, karir, ataupun pelarisan, monggo bisa mampir. Nanti ada nomor handphone yang saya sertakan di deskripsinya ya, di akhir nanti ada. Kita kembali ke review pusaka. Pusaka ini berdapur godong pring. Ini kalau dilihat dari bentuk dapur dan juga besi buatan daripada Empu Madura, fix Madura. Ini fix Madura ya, Madura lama ini, bukan Madura yang baru tapi yang lama. Nah, Madura lama. Jadi pusaka ini scan. Kenapa? Karena ini Madura itu biasa identik juga dengan sebuah skin. Kenapa kok di skin dia nggak pakai landaian atau tombak seperti pada umumnya? Karena orang Madura biasa lebih mempermudah untuk membawanya. Biasanya kalau skin itu disengkelit, nah seperti ini, terus tutup baju. Itu akan lebih mudah pembawaan. Tujuannya kemana? Bisa jadi piandel pusaka. Kebetulan ini juga masih ada tulisan dari leluhur, dari moyang, diwariskan keluarga. Masih ada tulisan ini bungkem, junjung derajat, kembang kenongo, minyak jafaron, hitam misik. Kemungkinan besar dalam penulisan bungkem, junjung derajat adalah sebuah pemikiran daripada pemiliknya terlebih dahulu sebelum dimiliki oleh Mbah Koiril. Dan untuk kembang kenongo ini adalah biasanya yang ditulis sesajinya, sandingan. Ada kopi, ada melati, ada kembang kenongo. Nah, di sini juga ditulis minyak jafaron, hitam, atau misik. Ini adalah minyaknya. Nah, di dalam minyak ini kemungkinan besar adalah untuk meminyaki sebuah pusaka berdapur
godhong pring, berpamor wengkon, bromo watu, banyuwini, dan ngurit semongko. Oke, mari kita review nanti bersama Mbak Koiril. Let's go. Sampai jumpa lagi lah, nih langsung kita bersama Mbak Koiril ya. Mbak Koiril akan kita tanya-tanya tentang tuah, kegunaan pusaka, juga asal usul Mbak Koiril ini dapatnya pusaka dari mana, terus kegunaannya pusaka ini untuk apa, terus hal mistik apa yang pernah dialami oleh Mbak Koiril selama memiliki pusaka tombak ini. Mari kita tanya langsung kepada Mbak Koiril. Orangnya low profil, orangnya ini bawaannya tenang santai, jadi seperti ini, memang gayanya seperti ini. Tapi nanti kita tanya-tanya seperti apa. Mau Mbak Koiril di review. Nah, ini dulu dapatnya dari mana Mbak? Ini dapatnya dari buyut saya, nenek moyang saya yang waktu dulu telah ditunjukkan kepada saya. Yang intinya ini kegunaannya untuk pewarisan, untuk cari sandang pangan. Terus di dalam besi aji ini isinya apa Mbak? Isinya ini orang berjubah putih, kodamnya. Bisa dibuka Mbak, biar teman-teman tahu isinya apa Mbak. Ayo Mbak, penasaran Mbak. Ayo dibuka Mbak. Tadi bisa review, sekarang langsung direview oleh Mbak Koiril langsung. Lah isinya apa Mbak? Lek sampean lihat dari sisi bentuk pusaka ini kan tombak ya teman-teman ya. Tapi saya ingin tahu dari sisi penilaiannya Mbak Koiril ini isi kodamnya. Saya kan hanya mencermati daripada sisi seni ya. Tapi kita langsung tanya Mbak Koiril, kalau kodamnya ini yang Mbak Koiril lihat wujudnya seperti apa ini Mbak Koiril? Seperti orang tua yang berjubah putih. Jubah putih. Tinggi besar enggak ini? Ya, orangnya tinggi besar. Tinggi besar ya? Ya. Kalau asalnya orang tua jubah putih ini dari mana dulu Mbak Koiril? Asalnya? Asalnya ini kan saya kan cuma dikasih wejangan sama buyut saya. Ini disuruh keramut atau buat supaya ini untuk suatu saat akan dipergunakan kebaikan nanti. Ya. Oh. Selama ini nih turunan yang keberapa Mbak? Dari sampean yang sampean pegang ini turunan dari keberapa? Waduh. Kalau seingat saya, ya, kemungkinan sampai 6 sampai 7. 7 turunan ya, baru jatuh ke tangan sampean ya. Iya. Mbak Koiril ini dulur asli Lamongan. Cuman beliau sekarang tinggal di Benjeng, Gresik. Aslinya Lamongan. Mbak sama dulu asli tinggal di mana Mbak? Tinggal asli Karangbinangun. Oh, di Lamongan Karangbinangun. Di desa apa Mbak? Desa Ngajaran. Desa Ngajaran. Asli lahir, asli orang Lamongan. Mbak Koiril bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Nah, lanjut ya. Terus untuk sisi spiritualitasnya, hal mistik yang pernah sampean alamin ini apa Mbak? Ya bermacam-macam. Kadang ketemu hantu atau sembarang kali yang intinya itu baik. Baik ya? Iya, baik semua. Istilahnya itu enggak mengganggu orang lain gitu, ya. Terus pernah nggak, kalau biasanya pusaka kan kadang ada kawan-kawan tanya, aku punya pusaka gelodakan. Nah, tanya Mbak Koiril, pernahkah Mbak pusaka sampean tuh Mbak ini gelodakan gitu, pernah nggak Mbak? Kalau gelodakan belum pernah, cuma kadang istilahnya itu kalau umpamanya jatuh dia itu dikasih minta diminyai. Ya. Jadi kawan, dulur, pusaka ini menurut Mbak Koiril tidak pernah gelodakan. Kalau teman-teman kadang kan ada yang berbicara, oh kerisnya gelodakan, pusaka saya gelodakan. Mbak Koiril yang berpengalaman di pusakanya, spiritualitasnya ini, pusakanya nggak pernah gelodakan dulur. Tapi
pernah jatuh sendiri, iya Mbak Koril ya? Ya. Pernah jatuh sendiri ya di tembok ya? Ya, di tembok. Pernah jatuh sendiri di tembok. Hal yang seperti itu biasanya menurut Mbak Koril tadi, pusaka ini, tombak ini minta minyak atau dirawat, diolesi minyak atau dikasih sesaji. Tetapi dalam arti tanda kutip sesajinya yang normal ya, bukan yang aneh-aneh ya nanti ya. Nah, gitu. Nah, terus pernah digunakan semacam hal apa Mbak untuk pasien-pasien jenengan? Untuk pasien misalnya ada tamu yang kesini seperti Pak Dokter itu kesini, terus yang siapa itu yang pedagang soto yang di Surabaya itu kesini, apa yang hasil dari pusaka ini pernah dibuat untuk apa Mbak? Cukup alhamdulillah ya. Kalau orang di sini kebanyakan itu minta pelarisan, intinya gitu. Supaya apa? Dia itu mencari rezeki yang halal gitu. Bukan untuk yang berbuat syirik, bukan. Oh, gitu. Itu untuk kebaikan aja. Nggih. Itu nggak. Tapi Ya. yang kemarin pasien sama sing jual soto itu yang orang Surabaya setelah namu kesampaian terus dibantu oleh Kodam Pusaka ini hasilnya gimana Mbak sekarang Mbak? Cukup lancar, alhamdulillah. Ya, lancar Mbak ya? Ya. Nah, ada pasien. Nah, jadi gini dulur, pusaka Mbak Koril ini karena ini warisan ya turun-temurun dari 6 turunan tadi, dia memiliki kelebihan terutama itu untuk membantu masyarakat dalam sisi usaha ya, usaha bisnis ya. Tapi yang normal-normal aja, nggak terlalu tinggi, yang penting ada hasil. Ya. Dan itu terbukti ya Mbak ya, itu terbukti ya. Benar. Yang penting intinya kita harus berusaha, Ikhtiar, dan doa. nah. Jangan lupa itu. Itu pesan Mbak Koril ya, ikhtiar, doa dan selalu berusaha, itu perlu. Nah, terus Mbak Koril, jenengan setelah diwarisi pusaka ini berapa lama Mbak? Dari orang tua sampai itu berapa lama Mbak? Udah puluhan tahun ini saya di Puluhan tahun ya? Iya. Puluhan tahun ya berarti dipegang Mbak Koril ya. Ini dan teman-teman, ini review kita pusaka tombak dari Mbak Koril. Dan kalau memang lihat secara langsung atau jenengan dulur mau lihat pegang pusaka tombak Mbak Koril yang warisan yang asli Lamongan nih, darah asli Lamongan beliau Mbak Koril darah Lamongan asli, bisa berkunjung di Kabupaten Gresik, Kecamatan Benjeng, Desa Sirnoboyo, Perumahan Batara, Blok L berapa Mbak? Kalau 5 nomor 13. Itu nomor 30. Nomor 30. Jadi di Perumahan Batara, Blok L5 nomor 30, Desa Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.